perkenalkan, nama saya Roshidatul Aziza dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan memberi tanggapan atau kesimpulan dari video Bapak Wadud selaku pembimbing mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan dengan tema yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Baik, di sini mungkin kita akan mengetahui, kita akan mempelajari, mengulas sejarah peradaban di Arab, sejarah Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, dimulai pada masa Khalifah Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 441 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Umayyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan dari Suriah dan keluarga Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para penjabatnya saat memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Kemudian, urutan pemimpin Khalifah Umayyah dimulai oleh Muawiyah I, Muawiyah bin Abi Sufyan, dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Yazid ibnu Muawiyah pada tahun 60 Hijriah atau 660 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Marwan ibnu Hakam pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Kemudian yang keempat dilanjutkan oleh Abdul Malik ibnu Marwan tahun 65 Hijriah sampai 650 Masehi. Kemudian oleh Muawiyah II ibnu Yazid tahun 66 Hijriah sampai 686 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah II ibnu Yazid tahun 66 Hijriah tahun 686 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Walid I ibnu Malik pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman ibnu Abdul Malik pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Kemudian yang ke-8 dilanjutkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Kemudian yang ke-9 dilanjutkan oleh Yazid II ibnu Abdul Malik pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Kemudian oleh Hisham ibnu Malik tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi. Kemudian yang ke-11 Al-Walid II ibnu Yazid tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim ibnu Al-Walid tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Marwan ibnu Muhammad tahun 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau sekitar 744 sampai 750 Masehi. Dan kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Mengapa ibu kota tersebut dipindah? Karena mereka mendapat dukungan dari Damaskus yang sangat kuat, sehingga mereka mampu memindah ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Yaitu yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hidaritis, yaitu kerajaan turun-temurun. Yang ketiga kemudian khalifah yang terkenal fanatik kearabannya.
Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu An-Nizamus Siyasi, yaitu organisasi politik. Seperti departemen pemerintahan yang diawali perebutan kekuasaan, mereka berpolitik dalam merebutkan kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu An-Nizamul Idari, yaitu organisasi tata usaha negara, di mana di dalam tersebut terdiri dari gubernur, bupati, pemerintahan, dan lain-lain, di mana orang-orang tersebut mengatur keuangan negara. Dan yaitu An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan, di mana organisasi ini mempertahankan dalam negeri dari serangan musuh dari luar. Kemudian yaitu An-Nizamul Mal, organisasi keuangan. Kalau sekarang yaitu disebut sebagai keuangan negara, di mana organisasi ini berjalan untuk menjalankan keuangan negara. Kemudian yaitu An-Nizamul Qadar, organisasi kehakiman, di mana organisasi ini mengatur pelaksanaan hukum yang ada dalam peraturan di negara tersebut. Selanjutnya yaitu keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Itu yang pertama Abdul Malik. Pada masa pemimpinan Abdul Malik, beliau melakukan perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakan. Ia juga memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintah. Sebelum itu bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti di Kipti. Kemudian yaitu oleh Abdul Aziz bin Marwan. Beliau mengadakan pembangunan pertanian. Beliau membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin Ash. Kemudian yaitu Hajjaj bin Yusuf. Beliau melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Euphrates ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan. Beliau juga membuat alat timbangan khusus dan takaran dan ukuran. Kemudian yaitu Al-Walid. Dalam pemerintahan Al-Walid, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim dan memberikan mereka jaminan hidup, dan menjadikan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Kemudian seperti orang buta, orang tuli diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kasta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang terakhir, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang dilakukannya yang pertama yaitu menyetop dan pemecatan terhadap penjabat yang sewenang-wenang. Kemudian melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal, sehingga keuangan negara pun bertambah. Yang kemudian yaitu pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Selanjutnya yaitu memperbaiki lahan pertanian, sehingga mereka yang berbondong-bondong yang belum masuk Islam, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam karena kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat Islam. Selanjutnya jalan-jalan dibangun agar atau pengusaha bisa melakukan transportasi perjalanan antar negara secara mudah. Selanjutnya yaitu pemerintahan juga menanggung rumah sakit dari pasien yang terkena sakit. Sekian dari
tanggapan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.